Halo teman-teman pemula, senang sekali berjumpa dengan kalian pada kesempatan ini. Pada video tutorial perdana saya, pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama membahas tools-tools atau perintah-perintah yang ada pada aplikasi Word. Aplikasi Word ini sendiri adalah aplikasi pengolah kata. Biasanya aplikasi ini digunakan di kantoran-kantoran, pada mahasiswa-mahasiswa, pada usaha-usaha bisnis, dipergunakan untuk melakukan pengolahan sebuah dokumen. Baik teman-teman, dengan tidak memperpanjang kata, kita mulai membuka aplikasi agar kita membahas atau membedah satu persatu perintah-perintah yang ada di dalam aplikasi Word. Baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan membahas perintah-perintah yang ada dalam aplikasi, kita perlu membuka terlebih dahulu aplikasinya. Caranya, teman-teman bisa membuka lewat Start pada laptop atau komputer teman-teman. Caranya klik Start ini di logo Windows bagian kiri bawah mouse, di bagian kiri bawah laptop atau komputer, klik kiri satu kali di logo ini, lalu roll atau bawah kursor ke atas, cari folder Microsoft Word 2013. Cari Microsoft Office 2013 kalau menggunakan Office 2013. Cari folder Microsoft Office 2013. Nah, yang ini. Setelah dapat folder ini, klik satu kali kiri mouse. Setelah kita klik, kita cari lagi logo Word 2013. Ya, yang ini. Ya. Sekarang ketika kita membuka, dia akan menampilkan halaman pertama seperti ini. Ini halaman utama. Ini masih ditampilkan beberapa halaman kosong. Karena kita ingin membuka dokumen yang baru, maka kita pilih blank dokumen. Yang ini. Nah, inilah tampilan dari halaman Word yang siap kita gunakan untuk mengetikkan sebuah naskah. Baik teman-teman, sebelum kita membahas satu persatu fungsi dari tools ini atau menu-menu ini, ada menu home, menu file, menu home, insert, design, page layout, references, mailing, review dan view. Perlu saya sampaikan secara garis besar tentang Word ini, tentang bagian-bagian dari aplikasi Word ini. Baik, yang pertama ini baris yang sebelah atas. Baris yang sebelah atas ini dinamakan baris title bar, ya, atau baris judul. Baris judul atau title bar ini yang diberi garis merah. Ini semua namanya title bar. Title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen atau nama file yang sedang kita buka, yang sedang aktif, ya.
Misalnya ini kita sementara buka dokumen 1, filenya namanya dokumen 1. Maka yang akan tampil di title bar ini adalah nama file dengan nama dokumen 1. Nah, ini namanya, ini dokumen 1 ini nama file. Jadi dokumen 1 ini adalah dokumen di mana yang sedang kita buka. Ini title bar. Lalu baris kedua, baris ini, di sini namanya menu bar atau baris menu. Yang ini. Di sini ada file, home, insert. Nah, ini namanya menu bar atau baris menu. Fungsinya untuk menampilkan menu-menu yang ada di dalam board. Nah, nanti di dalam menu ini ada perintah-perintah yang akan kita gunakan. Jadi semua perintah-perintah yang ada di dalam board, dia akan terhimpun di dalam menu masing-masing. Di sini ada sekitar 8 menu. Yang berikut di sini ada toolbar. Ya. Ini namanya toolbar. Toolbar ini berisikan tools atau perintah-perintah yang akan kita gunakan. Nah, ada save, ada undo, ada open. Nah, ini namanya tools, baris tool, toolbar. Toolbar ini berfungsinya untuk menampilkan tools atau perintah yang akan kita gunakan di saat kita membuka aplikasi dokumen. Di saat kita menggunakan board ini untuk pengetikan sebuah naskah atau dokumen. Lalu yang terakhir yang di sini namanya rule atau mister, ya. Mister, garis mister atau rule bar. Di sini mister ini berfungsi untuk menampilkan jumlah atau nanti sebentar digunakan untuk batas pengetikan, ya. Margin, untuk mengatur margin atau batas halaman atau paragraf. Mister ruler bar ini ada horizontal dan vertikal. Ini horizontal, di sini ada vertikal. Ada 2 jenis rule bar. Lalu di bagian bawah, kita ke bawah, di sini ada yang namanya scroll bar, ya. Scroll bar ini berfungsi untuk kita menggeser lebar kiri dan kanan dari halaman ini. Scroll bar juga terdapat 2 bagian, yaitu scroll horizontal dan vertikal. Ya. Ini horizontalnya, sementara ini vertikalnya. Ini kita bisa geser. Caranya kita tekan, tahan mouse, lalu kita geser atas atau bawah untuk melihat. Ya. Ini untuk melihat kiri dan kanan, lebar kiri kanan, sementara yang ini kita untuk melihat atas dan bawah. Lalu yang berikut, yang di sini paling terakhir di garis biru, ini namanya status bar. Status bar ini berfungsi untuk menampilkan status dari sebuah dokumen yang kita sedang buka. Nah, ini namanya status bar. Lalu kita kembali ke atas. Di sini ada 3 tombol, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 2, ada 5 tombol. Di sini ini namanya jendela kontrol, ya.
sini. Di dalam jendela kontrol ini ada yang garis, ada minus, ada maximize, ada minimize, ada maximize dan close. Lalu di sini ada help. Help ini untuk meminta bantuan, ya. Untuk meminta bantuan ketika kita membuka dokumen ini lalu ada masalah. Nah, itu kita gunakan perintah help. Lalu minimize. Minimize ini berfungsi untuk kita memperkecil layar. Nah, di sini misalnya saya contoh, saya buat memperkecilkan depo layarnya, layar dari halaman ini, maka saya atau kita harus klik kiri mouse di minimize. Nah, seperti itu. Maka dia akan hilang. Lalu kalau maximize, ya untuk memperlebar, ya, untuk memperlebar dari halaman ini. Lalu ini close. Close ini fungsinya untuk menutup dari halaman dari Word ini, ya, halaman dari file yang sedang kita buka nih. Kalau kita ingin menutup, maka kita tinggal klik close, ada logo kali di sini. Jadi itulah beberapa bagian yang penting di dalam aplikasi Word secara umum. Ini masih secara umum. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke bagian berikut, yaitu mengenal tools atau perintah yang ada di dalam menu, ya. Kita akan mempelajari perintah-perintah yang ada di dalam menu Word itu sendiri, ya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari perintah-perintah yang ada dalam menu file. Nah, ini ketika kita klik menu file, klik satu kali kiri mouse, ya, klik satu kali kiri mouse, maka dia akan tampilkan sub menu. Nah, ini namanya sub menu atau sub perintah-perintahnya. Ini adalah bagian dari sub menu file. Nah, kita kembali dulu. Kita klik kiri mouse satu kali di menu file. Nah, maka dia akan tampilkan sub perintahnya. Baik, perlu saya jelaskan di sini. Di sini ada new, open, save, save as, print, share, dan lain-lain. Ada beberapa sub menu ini. Yang pertama, new. New ini digunakan untuk membuka dokumen atau membuat dokumen, ya. Sorry, seralat. New ini untuk membuat dokumen baru, ya. Jadi kalau kita ingin membuat atau membuka halaman Word yang baru, maka kita gunakan perintah new, ya. Kita gunakan perintah new kalau kita ingin membuka halaman dokumen baru, ya. Caranya tekan satu kali kiri mouse di new, maka dia akan tampil kotak dialog seperti ini. Dia akan tampilkan blank dokumen halaman kosong yang siap kita gunakan, ya. Sampai di sini kita akan pilih lagi blank dokumen. Nah, maka dia akan tampil halaman baru dari dokumen itu yang siap kita gunakan untuk mengetik sebuah naskah. Ya, baik, itu fungsi dari perintah new, yaitu membuat dokumen baru. Yang berikut open. Nah, open ini fungsinya untuk membuka dokumen yang telah kita simpan, ya. Misalnya ketika kita ketik sebuah naskah lalu kita sudah simpan, dan sekarang saatnya kita harus buka kembali, maka kita gunakan perintah open, ya, untuk membuka dokumen atau file yang sudah tersimpan sebelumnya. Caranya kita klik satu kali menu open, ya. Lalu
pilih file-file yang telah kita simpan. Misalnya ini. Nah, ini beberapa file atau dokumen yang telah saya simpan. Tinggal pilih mau dokumen yang mana yang perlu saya buka. Misalnya saya ingin buka dokumen dengan nama filenya kompetensi dasar. Maka tinggal kita klik ini, klik satu kali kiri mouse di nama file ini. Open. Kebetulan itu kosong. Tunggu. Kita akan mencoba membuka sebuah dokumen. Kembali, tunggu. Baik. Nah, kita coba membuka dokumen dengan nama filenya biodata. Dokumen ini telah saya simpan sebelumnya. Sekarang saya ingin membuka kembali, maka tinggal saya pilih nama filenya biodata. Nah, inilah dokumen yang telah saya simpan sebelumnya. Sekarang tinggal saya lanjutkan untuk mengetikannya. Misalnya apalagi ini ke bawah. Hobi, alamat, dan seterusnya ya. Itulah fungsi dari perintah open. Yang berikut kita lanjut masih dalam menu file untuk perintah yang berikut. Perintah yang berikut adalah save dan save as. Baik, save dan save as ini fungsinya sama, yaitu sama-sama menyimpan dokumen. Ya. Namun ada bedanya, ada perbedaan di sini, yaitu terletak pada proses penyimpanan. Ya. Kalau save itu kita menggunakan perintah ini di saat kita sedang atau sudah melakukan penyimpanan nama file yang sudah kita simpan terlebih dahulu. Ya. Misalnya saya membuat sebuah dokumen, lalu saya sudah simpan dengan nama sekian-sekian, lalu kembali saya buka, saya edit lagi, lalu saya ingin simpan dengan nama file yang sama, maka saya gunakan perintah save. Beda dengan save as. Save as ini berfungsi untuk menyimpan nama file yang masih baru. Ya. Save as ini fungsinya untuk menyimpan file yang baru atau menyimpan dokumen dengan nama file baru. Saya ulangi, save as ini berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama file baru. Itulah fungsi dari save as. Kalau save itu fungsinya untuk menyimpan dokumen dengan nama file yang sudah pernah disimpan. Ya.
Save fungsinya untuk menyimpan dokumen dengan nama file yang sudah pernah disimpan terlebih dahulu. Sementara save as fungsinya untuk menyimpan dokumen dengan nama file yang baru. Ya. Baik, kita akan coba praktekkan untuk melihat perbedaan antara save dan save as. Ini kebetulan dokumen yang lama, ya. Namanya dokumen 1. Kalau saya ingin file atau dokumen ini tetap dengan nama dokumen 1, maka kita harus gunakan perintah save. Tetapi kalau kita ingin nama dokumen ini harus diganti dengan nama file ini perlu diganti dengan nama file lain, maka kita menggunakan save as. Baik, saya kasih contoh. Ini misalnya saya kasih contoh, saya ketikkan nama, alamat, ttl, nama misalnya Arnold, alamat Sika, ttl, Sika 28 09 1984. Ketika saya simpan, ketika kita klik simpan, maka dia akan simpan seperti biasa. Simpan. Setelah kita ketik begini, setelah itu kita lakukan simpan dulu, karena ini baru awal, ya. Kita gunakan save as, ya. Ini dokumen baru, halaman pertama, masih dalam nama file bawaan, yaitu namanya dokumen 1. Sekarang kita ingin simpan dengan nama file biodata, maka kita gunakan perintah save as. Caranya, klik ke file, pilih save as. Setelah kita pilih save as, dia akan mengarahkan kita untuk memilih komputer atau tempat penyimpanan di dalam komputer kita atau laptop kita. Oleh karena itu, setelah kita klik save, kita pilih komputer, lalu kita browse. Browse ini berfungsi untuk mengarahkan kita memilih tempat penyimpanan yang ada di dalam laptop atau komputer. Disinilah daftar tempat-tempat penyimpanan di dalam komputer kita, atau biasanya diistilahkan partisi. Partisi itu tempat penyimpanan di dalam komputer. Ya. Ini ada beberapa partisi atau tempat penyimpanan yang siap kita gunakan, yaitu partisi C, D, E. Nanti sebentar kalau misalnya ada tempat penyimpanan eksternal lainnya juga disambungkan, misalnya flash disk atau hard disk. Ketika kita masukkan, maka dia akan muncul di sini, akan tampil di sini, dia punya nama partisinya. Kan di sini kita menggunakan partisi yang ada di dalam komputer ini atau laptop ini, maka tinggal kita memilih. Ya. Silakan memilih partisi mana yang mau disimpan nama file ini. Baik teman-teman, untuk
supaya teman-teman bisa membedakan antara partisi yang satu dengan yang lain fungsinya. Di sini saya perlu sampaikan bahwa untuk partisi C itu teman-teman tidak boleh melakukan penyimpanan dokumen, ya. Sebaiknya disarankan teman-teman tidak boleh melakukan penyimpanan dokumen, baik dokumen pribadi, dokumen kantoran, maupun dokumen apa saja dalam bentuk file atau gambar atau video. Nah, teman-teman tidak boleh menyimpan di sini, ya, di partisi C. Kenapa? Karena di partisi C ini biasanya tersimpan aplikasi yang kita install, ya, yang kita gunakan di dalam komputer. Misalnya aplikasi Word. Aplikasi Word itu dia tersimpan di partisi C, ya. Juga di partisi C ini dia tersimpan software atau hardware software dari komputer atau laptop teman-teman semua. Semua software yang berhubungan dengan laptop atau komputer teman-teman, dia akan tersimpan di partisi C. Oleh karena itu partisi C ini cukup digunakan untuk software-software, ya. Teman-teman tidak boleh menggunakan atau menyimpan dokumen-dokumen pribadi hasil pengetikan, ya, untuk disimpan ke partisi C. Itu fungsi dari partisi C. Lalu manfaat yang berikut adalah untuk menjaga, ya, keamanan dari dokumen teman-teman. Ketika laptop atau komputer teman-teman mengalami kerusakan atau maintenance atau perbaikan, ya, maintenance atau perbaikan. Ketika teman-teman punya laptop atau komputer rusak atau maintenance, maka semua dokumen atau aplikasi yang ada di dalam partisi C itu akan ikut terhapus, ya, kalau tidak melakukan backup terlebih dahulu. Jadi disarankan yang pertama teman-teman harus melakukan backup terlebih dahulu atau menyimpan cadangan, ya. Menyimpan cadangan terlebih dahulu di dokumen teman-teman, ya. Karena ketika kita melakukan backup atau maintenance, ketika kita melakukan maintenance atau service, maka semua file yang ada di dalam partisi C akan ikut terhapus. Oleh karena itu, saya sarankan teman-teman menggunakan partisi lain selain dari partisi C. Bisa partisi D dan E, atau menggunakan flash atau hard disk eksternal untuk menyimpan data atau dokumen, ya. Ya, baik, kita lanjut. Setelah kita tekan menu save, maka akan tampil dialog ini, kotak dialog penyimpanan. Di sini saya pilih partisi E, ya. Ya. Di sini ada dua baris yang perlu kita harus isi, ya. Yang perlu harus kita isi atau input. Yang pertama nama file atau file name. File name ini kolom ini, baris ini, di baris file name ini fungsinya untuk kita masukkan nama file kita, ya. Misalnya dokumen ini kita mau beri nama filenya apa, ya. Ya, saya kasih contoh karena tadi berhubungan dengan biodata, maka saya akan simpan atau ketik nama filenya, nama file dokumen biodata saya, ya. Biodata saya.
Lalu save as type. Save as type ini berfungsi untuk kita memilih tipe, ya. Tipe dari dokumen. Tipe dari dokumen itu ada bermacam-macam. Ada doc, ya. Ada PDF, ada Excel, ada Word, ada doc, ya. Kalau Word itu doc. Kalau yang berhubungan dengan Word, aplikasi Word itu extensionnya bertipe doc, ya. Filenya pasti bertipe doc. Kalau Excel itu biasanya bertipe Excel, ya, atau PDF. File PDF itu tipenya tipe PDF, file extensionnya PDF. Karena ini dokumen Word, ya, maka saya tetap atau kita tetap memilih tipe doc. Setelah kita pilih, lalu kita tekan satu kali di tombol save. Save, ya. Ketika berhasil, maka di title bar dia akan berubah. Tadinya nama filenya dokumen 1, dia akan berubah menjadi nama file yang baru tadi, yaitu biodata saya nama filenya. Itulah fungsi dari save. Sekarang kita akan mencoba melakukan perintah save saja. Tadi save as, ya. Sekarang save. Misalnya ini saya sudah buka dokumen ini, file ini yang namanya file biodata saya. Lalu saya ingin tambahkan baris baru di bawahnya. Saya ingin tambahkan misalnya tulisan alamat, misalnya hobi, jenis kelamin, laki-laki. Lalu saya tambahkan hobi. Supaya kedua baris ini tetap tersimpan bersamaan dengan pengetikan sebelumnya, kita cukup klik save, ya. Cukup save saja supaya dia tidak merubah nama file ini, ya. Nah, sehingga nama filenya tetap file biodata saya, tidak berubah dengan nama file lain, maka kita lakukan perintah save, yaitu tinggal kita tekan menu file, pilih save. Nah, dia tidak memilih perintah lanjutannya seperti tadi save as. Itulah beda dari save, ya. Bisa juga teman-teman menggunakan perintah save di monitor teman-teman. Yang ini di Word teman-teman, ya. Ini perintah save. Atau bisa juga teman menggunakan perintah save ini di keyboard, ya. Di keyboard, yaitu dengan cara tekan tombol kontrol pada keyboard, ya. Tekan tahan tombol Ctrl pada keyboard, lalu sambil tekan tahan tombol kontrol, tekan tombol S untuk menyimpan. Tekan tombol S. Nah, maka dia akan tersimpan. Jadi itulah cara-cara untuk menyimpan dokumen. Nah, baik, masih dengan menu file, kita lanjut ke perintah berikut, yaitu print, ya. Print ini fungsinya untuk melakukan pencetakan, ya. Untuk melakukan pencetakan, ya. Supaya dia bisa tampil di kertas, ya, seperti ini. Setelah kita ketik, kita harus lakukan perintah print.
supaya dia bisa keluar di kertas. Caranya kita buka file yang kita ingin cetak, misalnya ini halaman ini, lalu kita klik menu file, kita pilih perintah print. Nah, saya ulangi ya, caranya bawa kursor ke menu file ya, lalu tekan kiri mouse satu kali di menu file ya, lalu bawa kursor lagi ke perintah print, tekan satu kali kiri mouse di perintah print. Setelah kita tekan kiri mouse di perintah print, dia akan tampilkan dialog ya. Ini kolom dialog namanya. Di sini ada copies. Ada copies, ada printer, dan ada setting. Ini digunakan untuk style atau setting ya. Setting dia punya kertas, dia punya printer. Semuanya kita akan lakukan setting lewat ini, perintah ini. Caranya yang pertama ini copies. Copies ini digunakan untuk menggandakan ya. Misalnya di halaman 1 tadi terdapat biodata, tetapi kita ingin dia akan tercetak di kertas sebanyak 5 lembar ya. Halaman biodata tadi kita ingin menggandakan sebanyak 5 lembar dengan isinya yang sama ya. Kita cukup setting di copies ini, kasih naik sebanyak berapa lembar yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin 5 lembar, maka di sini kita naikkan menjadi 5 lembar atau berapapun yang kita inginkan. Itu fungsi dari copies. Lalu yang di bawah ini printer properties. Perintah ini digunakan untuk memilih daftar atau jenis printer yang kita gunakan ya. Jenis merek printer yang akan kita gunakan. Silakan teman-teman memilih jenis printer sesuai dengan printer teman-teman di tempat kerja atau rumah masing-masing. Misalnya di sini saya gunakan Canon IP2700, maka saya memilih tipe ini untuk mencetak dokumen saya ini. Ya. Atau mungkin teman-teman punya tipe lain, disesuaikan saja. Pilih sesuai dengan tipe printer yang teman-teman gunakan ya. Nanti ini setelah kita pilih dia punya jenis printer, tipe printer, setelah itu kita langsung perintah print ya. Langsung tekan tombol print di sini. Tekan satu kali kiri mouse. Ketika kita lakukan perintah print di sini, maka dia akan tercetak di printer. Ini kebetulan laptop atau komputer ini sedang tidak terhubung dengan printer, maka saya tidak bisa melakukan perintah print ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ini page ini digunakan untuk memilih halaman mana yang ingin kita cetak. Misalnya teman-teman punya dokumen banyak halaman, tetapi teman-teman ingin mencetak halaman yang ke-10 ya. Maka di page ini teman-teman cukup masukkan angka 10 untuk mencetak dokumen halaman yang ke-10. Atau 5. Misalnya teman-teman punya dokumen 5 lembar. Lalu teman-teman ingin mencetak halaman yang ke-5, maka cukup masukkan angka 5. Maka dia akan tercetak di halaman yang ke-5. Yang 4, 3, 2, 1-nya dia tidak tercetak. Yaitu fungsi dari perintah print. Lalu kita kembali lagi ke perintah share. Share ini sifat pada umumnya digunakan untuk
sharingnya atau berbagi file atau dokumen, berbagi dengan teman. Namun share ini biasanya bisa kita gunakan atau kita lakukan ketika dia terhubung dengan jaringan. Ya. Dia harus terhubung dengan jaringan internet, jaringan lokal, wifi atau bluetooth. Ya. Dia harus terkoneksi ya dengan jaringan. Karena di sini kita tidak memiliki koneksi, maka kita tidak bisa melakukan perintah share. Ya. Lalu yang berikut ekspor. Ekspor ini digunakan untuk mengubah tipe file ya. Untuk mengubah tipe file. Misalnya dari doc kita ingin rubah ke PDF. Ya. Maka kita gunakan perintah ekspor untuk mengubah tipe dari dokumen itu. Ya. Contoh ya. Sekarang filenya adalah file doc ya, bertipe doc ini. Ini nama file, ini doc, ini tipe dokumennya. Ya. Itu berarti yang kita gunakan sekarang ini adalah tipe doc. Sekarang ada tipe doc ini kita ekspor supaya menjadi tipe PDF. Ya. Kita ekspor menjadi tipe PDF. Maka caranya kita buka dokumen ini, dokumen doc-nya, lalu kita klik file, pilih ekspor. Di sini langsung dia minta create PDF. Tinggal kita lanjutkan, tekan tombol kiri mouse di create PDF. Kita create, maka dia akan tampil seperti ini, dialog box dialog ya. Nah, di sini pun sama kayak menyimpan dokumen tadi. Dia akan meminta itu kita masukkan apakah kita membuat nama dokumen baru atau tetap seperti ini tapi dapat tipe PDF, atau perlu kita ingin ganti dengan nama file lain. Silakan teman-teman boleh merubah nama filenya. Namun tidak boleh teman-teman merubah tipenya ini. Karena apa? Karena dia sudah otomatis. Karena kita ingin membuat dokumen Word tadi menjadi tipe PDF. Maka dia langsung otomatis bertipe PDF. PDF. Kalau macam teman-teman ingin mengubah tipe lain, boleh silakan. Ini. Setelah muncul seperti ini, ya, lalu kita tekan publish. Publish. Ya. Maka PDF sudah terbentuk file PDF-nya. Inilah file PDF. Ya, tadi bertipe doc, sekarang sudah berubah menjadi PDF. Ya kan? Dia sudah berubah tipenya dari doc ke PDF. Itulah cara untuk kita mengekspor file. Atau memilih tipe lain, Excel dan lain-lain. Silakan teman-teman sesuaikan sesuai dengan teman-teman punya kebutuhan. Ada yang bisa support, ada juga yang tidak bisa support ekspor offline ini. Kalau yang tidak bisa support offline, teman-teman bisa mengekspornya lewat online, tapi harus terhubung dengan jaringan internet. Yang berikut, close. Close ini digunakan untuk menutup halaman yang sedang kita buka. Ya, menutup dokumen yang sedang kita buka. Ya, close. Ini sama persis dengan close yang sebelah atas ini. Yang di sebelah atas
halaman board Anda. Ya, ketika klik close ini atau close ini, maka halaman ini akan ikut tertutup. Ya, fungsinya untuk menutup dokumen. Itu tombol save. Oke, baik teman-teman, itulah beberapa perintah yang terdapat di dalam menu file. Yang berikut menu home. Nah, ini menu home. Ya. Di menu home ini terdapat beberapa perintah. Ya. Beberapa perintah atau beberapa submenu. Ya. Ini ada clipboard, ada font, ada paragraph, ada style, editing. Ya. Inilah submenunya. Nanti di dalam submenu ini ada perintah, ya. Ada beberapa perintah lagi. Misalnya ini clipboard, dia punya tombol perintahnya ini. Ada cut, ada copy, ada paste. Ya. Lalu di submenu font, itu masih ada perintahnya lagi. Ada font size, ada font style, ya, yang berhubungan dengan huruf, ya, di font. Lalu ada submenu paragraf, itu berhubungan dengan pengaturan paragraf. Mulai dari penomoran, pengaturan perataan pencetakan. Nah, itu semua nanti kita atur lewat paragraf, menu paragraf. Yang pertama kita akan bahas tentang clipboard, ya. Home, ya, di menu home, submenu clipboard. Ya. Untuk submenu clipboard ini di dalamnya terdapat perintah cut, paste, cut, copy, dan paste. Ya. Cut, copy, dan paste. Ada tiga perintah yang terdapat dalam perintah submenu clipboard. Cut. Perintah cut, ya. Pertama perintah cut. Cut ini fungsinya untuk memindahkan, ya. Untuk memindahkan. Atau cut itu memotong. Ya. Cut ini fungsinya untuk memotong atau memindahkan. Ya. Misalnya saya ingin nama ini saya ingin pindahkan ke baris terakhir. Ya. Saya ingin pindahkan ke baris terakhir ini. Caranya teman-teman cukup tekan kiri mouse lalu blok dia. Blok atau tarik, ya. Blok atau menandai, istilah blok itu menandai. Silakan teman-teman melakukan perintah blok. Caranya teman-teman tempatkan kursor, ya. Ini namanya kursor mouse ini. Teman-teman bisa tempatkan di depan atau di belakang objek atau baris yang ingin kita pindahkan. Ya. Tinggal tempatkan pointernya ini. Lalu kita tekan tahan di kiri mouse. Lalu kita tarik ke kiri atau ke kanan sesuai dengan keberadaan mouse pointer kita. Setelah kita blok begini, lalu kita memilih tombol cut, ya. Cut supaya kita bisa pindahkan ke bawah. Kita cut, ya. Ketika kita cut, maka dia akan hilang. Lalu supaya dia akan masuk di halaman atau nomor baris
yang kita inginkan atau halaman dokumen yang kita inginkan, kita gunakan perintah paste, ya. Ini paste. Nah, maka tadi sebenarnya nama ini ada di baris 1, dia sudah pindah ke baris terakhir. Itu perintah dari cut fungsinya. Fungsi dari perintah cut, ya, untuk memindahkan objek. Kata atau kalimat. Ya baik, perintah cut ini juga bisa kita gunakan, ya, bisa kita gunakan lewat tombol keyboard, ya. Perintah cut, ya. Perintah cut ini juga kita bisa gunakan lewat tombol di keyboard kita, ya. Caranya sama, terlebih dahulu kita blok dulu. Setelah kita blok, kita tekan tombol kontrol, ya, CTRL itu, kita tekan tahan, ya. Sambil kita tekan tahan tombol kontrol, kita tekan huruf X, ya, huruf X. Nah, maka dia akan hilang. Lalu supaya kita tempatkan di bawahnya, ya, mau tempatkan di bawah atau mungkin mau tempatkan di halaman baru atau dokumen baru, kita tekan lagi Ctrl V, ya, untuk paste V. Jadi untuk pastenya Ctrl V. Itu tekan, caranya teman-teman tekan Ctrl, tahan, lalu tekan huruf V. Nah, maka dia akan berpindah. Alamat tadi di baris pertama, dia sekarang sudah pindah baris ke baris terakhir. Atau mungkin teman-teman bisa pindahkan ke halaman baru. Itu juga sama caranya. Atau dokumen baru. Ini kan nama dokumennya biodata saya. Atau misalnya sebentar teman-teman buat dokumen baru, ya. Misalnya teman-teman buat dokumen baru dan ingin tempatkan di sini, ya, sama caranya teman-teman blok, ya, blok seperti ini, lalu tekan Ctrl X untuk cut, lalu teman-teman ada buka ke dokumen baru yang ingin teman-teman tempatkan, lalu tekan Ctrl V. Nah, itulah fungsi dari perintah cut. Jadi cut ini berfungsi untuk memindahkan dokumen, ya, memindahkan objek, memindahkan objek ke dokumen lain atau halaman lain. Lalu yang berikut perintah copy. Nah, ini copy. Perintah copy ini fungsinya untuk menggandakan, ya, atau menyalin. Menggandakan atau menyalin. Misalnya nama. Baris nama ini saya ingin gandakan di bawahnya sebanyak 5 kali. Ya. Saya ingin gandakan sebanyak 5 baris, ya, nama, ya. Nama ini saya ingin gandakan di bawahnya ini, di baris terakhir ini sebanyak 5 kali. Caranya sama, tekan blok dia, ya, blok baris ini, ya. Lalu tekan copy, lalu tekan paste. Ingin paste karena sebanyak 5 kali, ya paste lagi. Nah, dia akan memperbanyak sebanyak yang kita inginkan. Nah, itulah perintah copy, ya, untuk menggandakan sebuah objek. Ya. Perintah copy ini juga sama. Kita bisa gunakan di tombol keyboard dari printer atau dari laptop atau komputer kita. Nah, keyboard.
perintah copy kita gunakan juga lewat keyboard ya. Caranya sama, tekan blok objek yang ingin kita gandakan. Misalnya di sini saya ingin gandakan hobi. Nah, baris hobi ini. Baris hobi ini saya ingin gandakan di bawah dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard. Maka caranya kita blok terlebih dahulu ya. Lalu kita tekan Ctrl C. Tekan tahan Ctrl. Lalu sambil tekan tahan Ctrl, kita tekan huruf C. Nah, lalu kita tempatkan kursor ini di halaman atau baris yang ingin kita tempatkan ya. Nah, sekarang saya ingin tempatkan di sini di baris kosong ini. Maka caranya kembali ke tekan Ctrl lalu tekan huruf V untuk copy. V ini. Tekan tahan lalu tekan huruf V untuk memperbanyak. Jadi itulah perintah dari fungsi dari copy. Lalu paste. Paste ini ya sudah jelas fungsinya untuk menempatkan ya. Untuk menempatkan sebuah objek pada suatu halaman atau dokumen. Itu perintah paste. Saya ulangi, perintah paste itu untuk menempatkan sebuah objek pada sebuah halaman atau sebuah baris atau sebuah dokumen baru. Itu perintah dari paste. Untuk perlu teman-teman ketahui ya, bahwa ketiga perintah ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Tidak bisa kita gunakan perintah hanya cut saja. Atau kita gunakan hanya perintah copy saja. Atau kita laksanakan hanya perintah paste saja. Itu tidak bisa. Semua harus berpasangan. Ya. Perintah cut harus berpasangan dengan perintah paste. Begitu pula dengan perintah copy. Perintah copy juga harus berpasangan dengan perintah paste. Ya. Jadi teman-teman kalau mau copy atau menggandakan atau memindahkan sesuatu ya gunakan juga dengan diakhiri dengan perintah paste ya. Jangan copy saja atau cut saja. Tetapi harus dibarengi dengan perintah paste. Kalau menggunakan keyboard ya tinggal tekan Ctrl X untuk pindahkan, Ctrl C untuk copy, dan Ctrl V untuk menempatkan. Ya. Jadi saya ulangi, cut itu untuk memindahkan sebuah objek, ya, perintah cut, perintah copy untuk menggandakan atau menyalin sebuah objek, dan perintah paste untuk menempatkan sebuah objek ya, pada sebuah halaman atau dokumen tertentu. Baik, itulah 3 perintah yang terdapat dalam keyboard. Baik, teman-teman, yang berikut submenu font ya. Kita akan bahas tentang submenu font. Submenu font ini pada dasarnya untuk mengatur atau mengedit huruf ya. Pada dasarnya untuk mengatur atau mengedit huruf yang kita gunakan. Itulah fungsi dari submenu font. Baik, kita coba bedah satu persatu. Yang pertama, ini font style ya. Ini font style. Di sini ini untuk memilih jenis huruf ya. Font style namanya. Font style ini namanya untuk memilih jenis huruf.
Saya kasih contoh. Nah, ini sudah jenis ya. Ketika kita blok begini, dia akan tertampil di font stylenya. Kira-kira jenis huruf mana ya? Apa yang sedang kita gunakan? Nah, ini artinya huruf yang saya gunakan adalah Calibri. Nah, sekarang bagaimana kalau jenis huruf Calibri ini saya ubah menjadi jenis huruf yang lain, misalnya Times New Roman. Nah, tinggal kita memilih. Tinggal kita bawa kursor ini ke anak panah di samping font style ya. Ini anak panah ini. Ini kita bawa kursor ke atas segitiga ini. Lalu kita tekan satu kali di kiri mouse. Nah, ya, maka dia akan tampilkan jenis-jenis huruf di dalam board. Ya. Inilah jenis-jenis huruf yang dapat kita memilih. Silakan memilih salah satu. Ya. Silakan teman-teman memilih salah satu jenis huruf. Misalnya ini sementara saya gunakan Calibri. Sekarang saya mau atau saya ingin memilih jenis huruf Times New Roman, maka tinggal bawakan kursor atau mouse Anda ke segitiga samping font size, font style ini, lalu tekan satu kali kiri mouse, tekan. Silakan teman-teman memilih, misalnya Times New Roman, maka dia akan berubah jenis hurufnya. Ini Times New Roman atau Arial Rounded MT, dia akan berubah. Atau Shogue Arial Narrow, dia akan berubah jenis hurufnya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Itulah fungsi dari font style. Font style, ya. Font style itu untuk merubah jenis huruf. Lalu masih di font, yaitu font size. Nah, ini namanya font size. Ini. Ya, di sini. Di sini namanya font style, font size ya. Font size ini untuk mengatur ukuran huruf ya. Ya. Kita ingin mengatur ukuran huruf ya, font size. Font size itu fungsinya untuk mengatur ukuran huruf. Caranya sama. Sebelum kita melakukan pengaturan ukuran teks atau dokumen yang ada, kita harus blok terlebih dahulu. Ya. Kita blok dia, silakan blok seperti biasa. Ya. Kalau ingin satu halaman ini di blok semua, gunakan Ctrl A. Ya. Sehingga tidak perlu Anda harus pakai tarik begini. Nah, tidak perlu pakai tarik, pakai mouse. Ya, gunakan Ctrl A untuk blok ya. Ingat ya teman-teman, kalau mau blok secara keseluruhan dokumen, mau berapapun halamannya, semuanya harus diblok, maka gunakan Ctrl A. Caranya tekan Ctrl, tahan di keyboard ya. Di keyboard itu tahan tombol Ctrl lalu tekan huruf A. Nah, maka dia akan memblok atau menandai semua dokumen yang ada di halaman tersebut, di dokumen yang sedang kita buka. Sekarang dia sudah posisi sudah blok, lalu kita ingin merubah ukuran hurufnya. Nah, di sini masih ukuran 11 ya. Sekarang kita ingin merubah ke 14 atau 20 ya misalnya. Maka kita bawa kursor ini ke atas ke segitiga ini di samping font size-nya. Lalu kita klik kiri mouse satu kali. Nah, maka dia akan tampilkan daftar ukuran hurufnya.
Mau berapapun ukurannya, silakan teman-teman memilih sendiri. Biasanya saya ingin huruf 20. Nah, maka saya klik satu kali di angka 20 atau 14. Maka kita tinggal klik angka 14 ya. Nah, dia akan berubah. 20 maka dia akan berubah. 11 maka dia masih makin kecil. 8 dia semakin kecil. Dan sebaliknya, ketika semakin besar maka huruf akan berubah menjadi besar. Ya, 14. Itulah fungsi dari font size. Nah, kalau dia kayak begini tadi, nah, ini kan tidak rapi ya. Kalau ingin merapikan ya, supaya batasnya sama, tinggal tempatkan kursor begini. Tempatkan kursor lalu tekan tombol tab di keyboard ya. Tombol tab di keyboard. Tab. Nah, maka dia akan rata sesuai dengan yang ada. Oke, baik, itu fungsi dari font style, font size ya. Font size ini teman-teman juga bisa menggunakan ini, dua cara ini. Ada increase dan decrease ini. Ya. Selain teman-teman setting lewat font style, teman juga bisa setting lewat increase dan decrease. Increase ini untuk memperbesar ya. Ini. Tinggal teman-teman bawakan, kalau mau memperbesar ya, tinggal teman-teman bawakan kursor ke segitiga huruf A yang ke atas. Lalu tekan. Nah, dia akan ikut berubah ukurannya. Atau mau memperkecil tinggal pindah ke sebelah, decrease ya, ini. Decrease untuk memperkecil. Nah, dia akan ikut berubah hurufnya. Jadi sama saja increase dan decrease sama dengan fungsinya sama, itu untuk mengubah ukuran huruf. Sama dengan font size. Lalu kita pindah ke berikut adalah change case. Change case ini. Yang ini. Ini namanya change case. Change case ini untuk memilih jenis huruf ya. Mengedit atau memilih jenis huruf. Nah, di sini ada sentence case, lowercase, uppercase, capitalis, dan toggle. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis huruf yang akan kita pilih. Ya. Change. Yang akan kita ubah ya. Change itu ubah. Case. Yang akan kita ubah. Jadi change case itu untuk mengubah huruf ya. Yang pertama sentence case. Ini kalau ingin merubah, kita caranya sama. Terlebih dahulu kita blok, lalu kita arahkan kursor di change case yang ini. Arahkan ke atas, lalu tekan satu kali kiri mouse ya, supaya dia bisa tampil. Nah, di sini sudah tampil. Ketika saya tekan kiri mouse, maka dia akan tampil jenis-jenis huruf yang akan kita gunakan. Sentence case ini untuk fungsinya untuk mengubah huruf besar di awal ya, di awal baris. Saya ulangi, sentence case berfungsi untuk mengubah huruf besar di awal baris ya. Baik, sebelum kita ke contoh, saya ketikkan dulu sebuah kalimat dalam bentuk satu baris. Memperbesar dan memperkecil huruf. Ini adalah contoh dari sebuah kalimat yang terdapat dalam satu baris.
Oke, baik, saya akan rubah dulu dia punya ini, saya akan setel jadi kecil dulu. Ini kan semua huruf dalam satu baris ini huruf kecil semua, tidak ada yang huruf besar. Sekarang kita ingin huruf awal dari memperbesar, ya. Ini jadi M, ini jadinya besar, ya. Tidak boleh tidak menggunakan M kecil, tetapi kita merubah ke M besar, ya. Sementara yang lainnya tetap seperti ini. Caranya kita blok, ya. Blok semua dalam satu baris, ya. Ya. Caranya blok semua dalam satu baris atau satu paragraf atau berapapun itu banyaknya, tinggal diblok semua. Lalu kita bawa ke change case, ya. Bawa kursor ini ke atas di logo ini, lalu kita tekan kiri mouse satu kali, lalu kita pilih sentence case ini, arahkan ke sini ke tulisan sentence case, lalu kita tekan tombol kiri mouse satu kali. Maka dia akan berubah. Tadinya M kecil, dia sekarang sudah M-nya menjadi M besar, sementara yang lain kecil semua. Itu fungsi dari sentence case. Sentence case itu fungsinya untuk memperbesar huruf di awal baris. Yang berikut lower case. Lower case ini fungsinya untuk memperkecil semua huruf, ya. Mau satu baris kah, satu paragraf kah, semuanya jadi huruf kecil, ya. Lihat caranya sama, kita blok terlebih dahulu, ya. Ini contoh caranya, kita blok semua, lalu kita bawakan ke change case, ke sini, klik satu kali, lalu kita arahkan kursor ke lower case, ya. Lalu kita tekan satu kali kiri mouse, maka dia akan berubah menjadi semuanya huruf kecil. Jadi sentence lowercase ini fungsinya untuk memperkecil huruf, ya. Lalu yang berikut masih dengan change case, yaitu uppercase. Kalau lowercase memperkecil, maka uppercase itu memperbesar semua huruf, ya. Jadi saya ulangi, uppercase ini fungsinya untuk memperbesar semua huruf, ya. Misalnya ini, ketikan ini misalnya saya ingin memperbesar semua, ya, karena ini dianggap sebagai judul, maka saya harus membuat huruf besar semua atau huruf kapital. Daripada kita harus ketik ulang, ya, mendingan kita gunakan perintah uppercase, ya, supaya cepat daripada kita harus mengetik ulang dengan huruf kapital kalimat ini. Kalau kita mengetik ulang kan lama. Mendingan kita gunakan perintah uppercase, biar dengan sedetik sudah jadi. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu, ya. Blok kata atau kalimat, ya, yang ingin kita membuat kapital, mengubah huruf menjadi kapital, ya. Setelah kita blok, kita bawakan ke change case, ya. Kursor kita bawakan ke change case, lalu kita tekan memilih uppercase, tekan satu kali di uppercase, tekan kiri mouse, ya, satu kali di uppercase, maka semua akan menjadi huruf kapital, ya. Jadi saya ulangi, uppercase fungsinya untuk mengubah huruf kapital, ya. Itulah perintah dari uppercase. Lalu yang berikut kapitalis X-word. Kapitalis X-word ini fungsinya untuk mengubah huruf kapital di awal kalimat, ya. Saya ulangi, mengubah huruf kapital di awal sebuah kalimat atau sebuah kata, ya. Saya ulangi, kapitalis X-word fungsinya untuk mengubah huruf besar di setiap
awal kata atau kalimat. Baik, kita coba praktekkan. Ini tertampil huruf besar semua. Ketika kita gunakan kapitalis, maka yang besar adalah huruf di depannya. Ini M, D, M, H. Sementara yang lain, huruf yang lain akan berubah menjadi huruf kecil. Caranya, kita blok semua, lalu kita pilih ke change case, lalu kita pilih kapitalis export. Maka akan menjadi seperti ini. Ya. Dia akan mengubah huruf kapital di setiap kata atau di setiap kalimat. Ya. Di depannya, di semua kata, di depan huruf depannya menjadi huruf besar atau huruf kapital. Itu kapitalis export. Lalu perintah change case yang berikut. Perintah kapitalis yang berikut adalah toggle case. Perintah toggle case ini dia kebalikan ya. Kebalikan dari kapitalis, yaitu dia mengubah huruf awal menjadi kecil. Kapitalis fungsinya untuk mengubah huruf kecil di setiap kata atau kalimat. Teman-teman, saya ulangi bahwa kapitalis itu fungsinya untuk mengubah huruf menjadi kecil di setiap kalimat atau kata. Coba kita praktekkan. Pertama kita blok dulu ya. Blok kata atau kalimat yang kita ingin mengubah. Setelah di blok, kita pilih change case, klik satu kali, lalu bawa kursor kita ke toggle case, tekan satu kali kiri mouse. Maka dia akan mengubah huruf awal menjadi huruf kecil, sementara huruf-huruf selanjutnya di setiap kalimat menjadi huruf besar. Baik, itulah beberapa perintah yang terdapat dalam change case yang kita bahas. Baik, teman-teman, yang berikut adalah font color. Font color ini fungsinya untuk memberi warna pada huruf ya, mengubah warna pada huruf, atau memberi ya, sama saja, mengubah atau memberi. Misalnya ini semua huruf atau di setiap kata ini warnanya hitam. Sekarang kita rubah ke warna merah misalnya. Maka caranya kita blok ya. Kita blok semua yang perlu kita ubah warna hurufnya. Kita blok seperti ini, lalu kita pilih font color ini. Yang ini ya. Ini tulisan font color. Kita klik satu kali. Lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Ini sudah ditampilkan warnanya. Silakan kita memilih warna yang kita inginkan. Misalnya merah ya, kita klik satu kali di merah, warna merah, atau kuning, atau biru, atau hijau. Silakan teman-teman memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Inilah cara untuk mengubah warna huruf. Atau ingin kembali ke misalnya ini warna biru, kita ingin ke hitam, maka kita pilih warna hitam. Ini warna putih, maka karena latarnya putih, maka dia tidak akan tampil karena sama dengan latar. Ini hitam, ini merah. Ketika saya memilih warna merah, maka semua huruf menjadi warna merah di setiap kalimat.
Lalu yang berikut adalah highlight, text highlight. Ya. Text highlight itu untuk memberi atau menandai dengan warna, menandai huruf atau kalimat dengan warna. Dia ini highlight color ini fungsinya sama dengan stabilo. Kalau di lapangan yang kita gunakan manual ini, kalau kita gunakan manual, ya, itu sama fungsinya dengan stabilo. Ada kalimat atau kata atau huruf yang menurut kita sangat penting supaya kita tidak lupa, ya, kita memberikan warna dia, warna khusus. Nah, kalau manual kita pakai stabilo, yang namanya. Ada orang jual banyak-banyak stabilo di kios, di toko-toko itu. Kalau di komputer, ya, di Word kita gunakan highlight. Kita gunakan highlight. Misalnya dari semua kalimat ini, menurut saya kalimat alamat ini menjadi sangat penting, sehingga saya harus perlu beri warna, ya, perlu beri warna khusus, ya. Maka kita cukup blok, ya, blok di kata atau kalimat yang kita ingin berikan warna. Kita blok begini, lalu kita pilih highlight. Nah, dia akan tampilkan jenis-jenis warna. Tinggal teman-teman memilih. Misalnya kita ingin kuning, ya, dia akan menjadi kuning, atau merah, atau biru, atau hijau. Ini fungsinya highlight, untuk menandai, memberi warna pada sebuah objek, pada sebuah kata atau kalimat yang dianggap sangat penting sesuai dengan pilihan kita. Jadi baik teman-teman, saya pikir itu saja beberapa fungsi dari menu font, ya. Lalu kita lanjut, ya. Kita lanjut ke sub menu paragraf. Nah, ini paragraf. Ini ada batasnya. Paragraf. Sub menu paragraf ini pada umumnya berfungsi untuk mengatur paragraf, ya. Mengatur sebuah dokumen, ya. Mengatur sebuah paragraf, ya. Mulai dari penomoran, perataan, ya, jarak antar spasi, ya, jarak antar baris, spasi antar baris, spasi antar kata kalimat. Nah, semuanya akan kita atur di dalam submenu paragraf. Baik teman-teman, sebelum kita membahas satu persatu, saya akan menghapus dulu, ya, yang ini. Tulisan ini saya akan hapus dulu. Lalu kita mencoba bedah satu persatu, ya. Yang pertama, di menu paragraf ini terdapat perintah bullets. Nah, yang ini. Bullets. Bullets ini fungsinya untuk membuat penomoran baris, ya. Untuk membuat penomoran baris dalam bentuk simbol atau lambang. Ini bullets. Teman-teman perhatikan ini di kursor saya. Ini bullets. Ini ketika kita arahkan kursor, dia akan muncul box dialog, ya, kotak dialog, ya. Di sini ada bullets. Nah, yang ini bullets ini fungsinya untuk memberi penomoran baris dalam bentuk simbol, ya, atau lambang.
Nanti di dalam bulat ini masih terdapat simbol-simbol, ya, simbol-simbol yang akan atau lambang-lambang yang kita akan gunakan menjadi penomoran baris. Caranya kita arahkan kursor ke bullets, seperti ini, ya, bullets, lalu kita tekan 1 kali kiri mouse. Ulangi ya, kita arahkan ke bullets, ya, ke bullets, lalu kita tekan di segitiga ya, ini di segitiga ini, di samping bullet yang tulisan bullet sini, kita tekan 1 kali kiri mouse. Maka dia akan tampil daftar model-model simbol atau lambang yang kita gunakan untuk penomoran sebuah baris. Teman-teman boleh memilih simbol-simbol ini untuk menjadi penomoran. Misalnya ini tanda titik atau lingkaran, ada segi 4, ada gambar bunga, ada gambar bola ketupat, ada anak panah, ini ada list. Silakan teman-teman memilih untuk membuat penomoran dalam bentuk simbol. Misalnya saya pilih anak panah, maka cukup tekan anak panah 1 kali kiri mouse. Lalu ketikkan kata atau kalimat yang ingin kita berikan penomoran. Misalnya baris pertama saya ketikkan kata saya, enter. Belajar mengetik. Inilah fungsi dari penomoran. Penomoran baris menggunakan simbol atau lambang. Nah, baik, itulah fungsi dari bullets, ya. Bullets ya. Ini bullet ini fungsinya untuk memberikan penomoran baris menggunakan simbol atau lambang. Baik, itu fungsi dari bullets. Yang berikut numbering. Ya, ini fungsi dari numbering. Numbering ini fungsinya untuk memberikan penomoran juga. Ya, dia sama dengan bullets, tetapi bedanya dia menggunakan angka, ya, angka atau huruf. Kalau bullets tadi memberikan penomoran dalam bentuk simbol atau lambang, maka numbering ini berfungsi untuk memberikan penomoran baris dalam bentuk angka atau huruf. Ya. Ya. Caranya teman-teman cukup bawa kursor ke perintah numbering di sini. Pas arahkan tepat di segitiga ini segitiga kecil ini. Lalu teman-teman tekan kiri 1 kali mouse, tekan 1 kali kiri mouse. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kalau teman-teman ingin penomoran dalam bentuk angka, ya silakan saja. Tinggal memilih jenis penomoran ini. Ini dalam bentuk angka, ada dalam bentuk huruf, dalam bentuk angka Romawi, angka biasa, ya. Ada dalam bentuk huruf ABC. Nah, silakan teman-teman memilih. Biasanya saya ingin gunakan penomoran yang ini, angka biasa. Nah, tinggal memilih, tekan 1 kali kiri mouse. Nah, lalu kita mulai mengetikkan kata atau kalimat yang ingin kita ketik. Misalnya saya habis baris kedua, belajar. Yang ketiga, tik. Yang keempat, otodidak. Inilah fungsi dari numbering, yaitu memberikan penomoran baris menggunakan angka atau huruf. The next,
Yang berikut adalah alignment, atau pengaturan kertas, pengaturan pencetakan. Alignment atau pengaturan pencetakan, pengaturan sebuah dokumen. Alignment itu pengaturan untuk pengaturan sebuah dokumen atau perataan. Alignment ini fungsinya untuk mengatur halaman, mengatur halaman dokumen. Alignment ini ada empat bagian, Ada alignment left, right, center, dan justify. Ini untuk fungsinya untuk pengaturan halaman. Ini untuk mengatur halaman dokumen ini, dokumen yang sedang kita gunakan. Ada rata kiri atau left, ada rata kanan, ada rata tengah, dan rata kiri kanan. Misalkan kita punya sebuah dokumen, saya akan coba ketikkan sebuah dokumen dulu, untuk membuktikan fungsi dari alignment atau pengaturan dokumen ini, halaman. Maaf ya. Ini saya akan contohkan sebuah paragraf ya. Saya ketikkan dulu. Ini contoh dari sebuah kalimat atau sebuah kata dalam sebuah baris, sebuah paragraf. Ya. Kalau kita ingin merubah tulisan ini menjadi rata
kiri, maka kita gunakan argumen left. Caranya sama, kita blok, ya. Lalu kita klik argumen left. Nah, maka tulisan ini akan menjadi rata kiri di margin, ya, batas margin. Ini batas margin. Dia akan menjadi rata kiri. Atau kita ingin memilih rata kanan, maka cukup kita blok, ya, kita blok kalimat atau kata tersebut, lalu kita pilih rata kanan. Ini right, argumen right. Nah, maka dia akan berubah menjadi rata kanan. Atau kita ingin rata kiri tengah, ya. Semua tulisan ini rata tengah kertas atau rata tengah halaman, maka kita pilih justify center, ya. Kita tinggal memilih center, ini, yang ini. Nah, maka dia akan rata tengah. Atau supaya pengetikan kita rapi, kelihatan rapi nanti di hasil pencetakan, kita gunakan justify, ini, yang ini. Sama, kita blok semua, lalu kita pilih justify yang ini. Maka dia akan menjadi rata kiri kanan. Ini kebetulan baris kedua ini tidak penuh, ya. Seandainya dia penuh, maka dia akan sampai di sini. Lalu dia pindah ke baris berikut, baris ketiga. Dia akan penuh semua baris di justify. Nah, itu untuk perataan halaman. Jadi perataan halaman ada 3, ya ada 4, yaitu argumen left, right, center, dan justify. Argumen left itu untuk mengatur perataan kiri, pencetakan perataan kiri, ya, rata kiri, mengatur halaman rata kiri. Habis justify itu untuk center, untuk rata tengah halaman. Jadi right itu rata kanan. Kalau rata kiri kanan justify. Ya, justify. Keempat perintah ini kita bisa gunakan lewat keyboard, ya. Lewat keyboard. Ya. Kita bisa gunakan lewat keyboard. Kalau ingin rata kiri, maka kontrol, caranya tekan setelah blok, ya. Setelah blok, ini blok semua begini, lalu tekan tahan kontrol, lalu tekan huruf L. Nah, maka dia akan rata kiri. Lalu bagaimana kalau kita ingin rata kanan? Nah, maka sama, kembali kita blok, ya, kita blok seperti ini, lalu kita tekan kontrol, ya, tekan tahan di tombol kontrol pada keyboard, lalu tekan huruf R pada keyboard. Nah, R, maka dia akan berubah ke rata kanan. Lalu bagaimana kalau rata tengah? Kalau rata tengah, kita blok seperti ini, tetap seperti ini, lalu kita tekan kontrol, tekan tahan tombol kontrol di keyboard, lalu tekan huruf E. Nah, maka setelah kita tekan huruf E, dia akan berubah rata tengah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin dia rata penuh, rata kiri kanan, ya. Mulai dari baris pertama sampai baris terakhir harus full, ya, agar kelihatan rapi, ya. Dia rata kiri kanan. Maka kita kembali ke keyboard, tekan huruf kontrol, Ctrl, tekan tahan, lalu pilih huruf, ya. Pilih huruf C. Nah, maka dia akan kembali penuh huruf semua baris. Ini mumpung ini kebetulan 2 baris. Kalau misalnya 3 baris atau 4 baris, dia akan penuh.
dia akan penuh halaman. Itulah fungsi dari aljemen, alif, alike ya, alif. Ada left, ada right, ada center, dan ada justify. Yang berikut, line and paragraph spacing. Line and paragraph spacing ini fungsinya untuk mengatur jarak, ya. Untuk mengatur jarak antara baris, ya. Mengatur spasi antara baris, ya. Misalnya baris satu dengan ya, yang lainnya ini harus diatur jaraknya, maka kita gunakan line and paragraph spacing ini. Inilah model-model line spacing, spasi ya, jarak baris. Model-model dari jarak baris. Bagaimana caranya? Ya, caranya sama. Kita blok juga. Blok dulu semua dokumen yang kita ingin atur barisnya. Nah, misalnya baris 1 dan 2 ini saya ingin jaraknya 1 spasi. Maka tinggal kita pilih. Kita blok semua. Kita blok semua baris ini. Lalu kita tinggal arahkan kursor ke line and spacing yang ini. Ya. Ketika kita tekan di tombol anak panah ini, tekan 1 kali kiri mouse, lalu pilih 1,0 untuk jarak spasi 1. Nah, ini artinya jarak antara baris pertama dan baris kedua ini jaraknya 1. Bagaimana kalau kita ingin jarak antara baris pertama dan kedua dan seterusnya ini baris jaraknya 2 spasi? Kita tinggal memilih ini. Kita klik lagi, kita memilih angka 2,0. Maka ini dia akan berubah jarak antara baris pertama dan baris kedua. Atau mau kita rubah 1,5. Ya. Maka kita pilih 1,5. Nah, maka dia akan berubah jarak antara baris 1 dengan baris kedua menjadi 1,5. Perintah ini juga kita bisa gunakan di keyboard ya. Misalnya, kalau teman-teman ingin menggunakan jarak antara baris 1 dengan baris kedua ini jarak spasinya 1. Maka teman-teman cukup tekan tombol kontrol di keyboard, lalu tekan angka 1 di keyboard. Nah, maka dia akan berubah. Atau misalnya teman-teman ingin mengubah jarak antara barisnya menjadi 2. Maka teman-teman cukup tekan kontrol lalu tekan angka 2. Nah, atau 1,5 maka teman-teman tekan kontrol lalu tekan angka 5. Nah, ingat ya, 1,5 itu tekan kontrol angka 5 ya. Tekan kontrol ditambah dengan tekan tombol angka 5 ya, bukan 1,5 ya. Walaupun memang ukurannya 1,5, tetapi di keyboard cukup tekan tombol kontrol dan angka 5. Ya, baik, itulah cara-cara untuk mengatur spasi antar baris atau jarak antar baris, yaitu line and paragraph spacing. Yang berikut border. Border ini berfungsi untuk mengedit sebuah tabel sebenarnya. Ya. Untuk mengedit sebuah tabel. Ya. Ini saya kasih contoh. Saya akan sisipkan sebuah tabel di dokumen ini. Ya. Ini sudah ada tabel di dokumen Word ini. Lalu kita ingin edit.
Namun sebelum kita edit, saya perlu jelaskan ini, ya, fungsi dari perintah-perintah ini. Kalau bottom itu fungsinya untuk menghilangkan garis yang berada di bawah pointer atau mouse yang aktif, untuk menghilangkan garis yang sebelah bawah, ya, itu bottom. Kalau top itu menghilangkan garis sebelah atas, left itu menghilangkan garis sebelah kiri mouse, menghilangkan garis sebelah kanan mouse, right. Kalau no border itu untuk menghilangkan seluruhnya. Jadi dia menghilangkan seluruh tabel, namun tidak menghilangkan isi dari tabel itu. Lalu alt border ini untuk kembali ke normal, itu semua garis sesuai dengan yang pertama, ya. Ini misalnya saya ingin, ya, contoh, sabar, misalnya ini saya buatkan nomor dulu, ya, nama jabatan. Nomor 1, 2. Nama Amir. Jabatannya ketua RT. Atau jangan Amir lah. Ganti Will. Ketua RT. Jabatan ketua RT. Will ini misalnya ini Pascal. Ketua RW. Sekarang bagaimana caranya supaya saya akan hilangkan tabel ini, ya. Tabel ini saya akan hilangkan, namun isinya tetap ada, ya. Caranya, ya, kita blok semua. Ini kita blok semua. Tekan caranya, ya. Tekan satu kali di anak panah ini. Ya, anak panah yang ini. Setelah kita arahkan kursor begini, kita tekan satu kali kiri mouse. Nah, supaya tabelnya ini hilang, kita arahkan ke border. Kita klik satu kali di tanda segitiga. Klik satu kali, lalu pilih no border. Nah, maka dia akan berubah seperti ini, ya. Ini fungsi dari border. Kalau mau kembalikan seperti semula, tinggal teman-teman arahkan ke border lagi, ya, lalu pilih alt border ini. Nah, itulah fungsi dari border, yaitu mengedit tabel, ya. Jadi border itu fungsinya untuk mengedit tabel. Baik, teman-teman, itulah beberapa perintah yang ada di dalam menu home, ya. Beberapa perintah yang berada di menu home. Nanti menu insert, desain, dan lain-lain ini nanti kita akan bahas di video berikut, ya. Nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang fungsi-fungsinya di video-video saya di
episode berikut. Ya. Baik teman-teman, saya pikir untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Silakan apa yang kita bahas pada kesempatan ini teman-teman bisa praktek, ya. Teman-teman bisa mencoba di rumah atau di kantor, ya, atau dimanapun teman-teman memiliki komputer atau laptop. Silakan teman-teman mencoba, ya. Kalau ada kendala, kalau ada pertanyaan, ada usul saran, ada komentar, saya tunggu ya. Silakan memberikan komentar, silakan membagikan video ini, silakan komen, siapapun dan apapun bentuk komennya, saya akan terima dengan senang hati. Silakan membagi, karena membagi itu adalah bahagia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.